Jadi doa ini nggak perlu orang pintar baru bisa doa ya. Ya, bahkan dalam diri orang-orang yang sederhana, Tuhan bisa memberikan intuisi yang dalam. Dan ini kemudian dia kutip oleh gereja dalam katekismus untuk menjelaskan doa batin, yaitu pengalaman seorang petani sederhana di Ars, Perancis, bukan pastornya. Kalau pastor Ars, Santo Yohanes Maria Vianney, ya kita tahu beliau menjadi imam, menjadi romo itu karena dikatrol nilainya ya oleh uskup dan oleh rektor. Karena apa? Memang nggak pinter, selalu nilainya merah. Tapi kemudian dilihat, oh ini pendoa, orang yang suci, orang yang tekun dalam doa. Akhirnya uskup dan rektornya dari seminari rundingan, wes ini secara akademik wes gak mungkin jadi imam. Tapi kemudian apa? Ya sudah, taruh aja di desa terpencil di Ars, Perancis, supaya apa? Kalau ada ngawur-ngawurnya gitu, mungkin keliru-kelirunya itu kemudian tidak bikin orang sesat begitu. Kan orang-orang sederhana yang dengar kan di desa situ ya, desa Ars itu. Tetapi apa yang bodoh di mata dunia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Beliau artinya apa? Ya diberikan suatu karisma yang luar biasa, yaitu melalui apa? Sakramen pengakuan dosa. Pada zaman itu, walaupun asal-usulnya desa yang sangat terpencil itu di Ars, Perancis, orang berbondong-bondong datang minta pengakuan dosa. Minta pengakuan dosa apa? Kadang sebelum baru berlutut, sudah kemudian apa? Ini akar dosamu. Jadi sudah orang kemudian diajak pertobatan yang dalam. Jadi kalau kita lihat semacam sabda pengetahuan gitu ya. Sampai saat terakhir dari 24 jam itu beliau ini 18 jam di ruang pengakuan. Bayangin ya, 18 jam di ruang pengakuan sehari. Karena orang-orang berbondong-bondong ke Ars minta sakramen pengakuan dosa. Ada satu cerita menarik berkaitan bukan pastor ini, tapi di tengah segala kesibukannya melayani sakramen dan sakramen pengakuan dosa, kemudian ya beliau masih lihat-lihat karena beliau sebagai pastor di paroki itu ya, paroki di Ars ini, beliau juga masih lihat-lihat siapa saja umat yang datang. Kebanyakan kemudian dia lihat ya banyak ibu-ibu yang selalu doanya pegang rosario atau pegang buku. Tapi lama-lama kelamaan dari hari ke hari ada yang menarik perhatian. Ada seorang petani sederhana, tiap habis misa duduk atau mungkin berlutut ya, berlutut atau duduk tidak dijelaskan dalam cerita ini. Tetapi apa? Hanya memandang tabernakel, tanpa rosario, tanpa buku doa. Lalu kemudian lama-lama ini menarik perhatian pastor dari Ars. Lama-lama kemudian dia mendekati Pak petani sederhana ini, kemudian tanya, loh Pak, kalau Bapak doa, ini kan tidak pernah bawa rosario atau buku doa. Doanya apa? Lalu petani sederhana ini hanya katakan, saya memandang dia sambil menunjuk tabernakel ya, Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus. Saya memandang dia, dia memandang saya. Pastor dari Ars hanya bisa mangut-mangut. Ya, benar Pak, itu sudah cukup. Dan apa yang menjadi pengalaman petani sederhana dari Ars, kemudian pengalamannya ini diangkat dalam ajaran gereja, dalam katekismus. Suatu ungkapan sederhana tentang misteri doa dalam doa batin. Kita memandang Yesus dengan penuh iman, mendengarkan sabda Allah, dan mencintai tanpa banyak kata-kata. KGK 2724. Kita lihat pada teks yang lain nanti di KGK itu gereja mengutip tentang petani dari Ars ini. Ya, satu bentuk metode doa batin yang kemudian kita praktekkan dalam komunitas kita ini yaitu apa? Doa Yesus. Oke. Tujuan doa. Jadi ketika gereja mengajar tentang meditasi, ternyata kemudian menjelaskan juga tentang satu tujuan. Ini tujuannya nggak main-main loh ya. Sayangnya kadang-kadang sebagai orang Katolik kita kurang mengenal
apa yang diajarkan gereja ini ya. Doa ini punya tujuan, yaitu apa? Mengenal Yesus Kristus penuh kasih dan persatuan dengan Dia. Nanti baca sendiri di Katekismus Gereja Katolik 2708. Mengenal Yesus Kristus penuh kasih dan persatuan dengan Dia. Kalau mau kita rumuskan sederhana, mengenal Yesus, mengasihi Yesus, bersatu dengan Yesus. Ini loh tujuan doa ini. Ya, orang bisa tawarkan macam-macam. Ya, ini sudah masuk doa Yesus kan? Ya, kadang-kadang orang bicara meditasi. Oh, kamu bisa tenang, bisa dapat kesehatan, bisa dapat kesembuhan. Oke. Doa Yesus juga ketika Anda lakukan itu, Anda juga dapat mengalami buah-buah dari doa Yesus yang seperti itu. Tetapi kita tidak berhenti hanya pada tujuan-tujuan ini, walaupun sebagai manusia perlu ya, kita perlu sadar ada tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk apa? Mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah. Jadi dalam hal ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Konkretnya kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini panggilan kita ini karena sakramen baptis yang kita terima, karena kita melalui baptisan kita dijadikan anak Allah, ya. Jadi kita dipanggil untuk mengenal Yesus Kristus penuh kasih dan bersatu dengan Dia. Seperti yang kemudian diungkapkan Santo Paulus dalam Galatia bab 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjelaskan secara sederhana, sebenarnya melalui hidup doa juga biasanya kemudian kita ajarkan juga kalau kita membahas tentang doa Yesus. Jadi ini langsung nyampur ya, doa dan doa Yesus ini ya. Ya, ibaratnya dengan terus-menerus menyerukan nama Yesus, atau juga kita mengarahkan hati kita, pikiran kita melalui doa-doa kita. Gambarannya ini seperti orang buat telur asin. Anda tahu telur asin ini telur bebek, asal-usulnya pertama-tama gimana? Tidak asin ya. Lalu kemudian apa? Dibungkus dengan yaitu ya bata yang dicampur dengan garam, dibungkus dengan itu. Lama-lama telur yang tidak asin itu jadi asin. Nah, demikian juga terus-menerus ketika kita menghayati kehidupan doa, kehidupan apa yang kemudian dalam komunitas kita disebut hidup di hadirat Allah atau vacare Deo, atau kemudian kita terus-menerus coba sehari-hari untuk mendoakan doa Yesus. Sebenarnya tadi seperti telur asin ya. Kita mungkin asal-usulnya tadi tidak ada rasa apa-apa, tapi terus-menerus berusaha menyerukan nama Tuhan, lama-lama terasa asinnya, yaitu untuk serupa dengan Kristus. Saya senang dengan ungkapan seorang kudus zaman modern ini. Siapa? Masih Beato ya? Kan belum kanonisasi ya. Beato Carlo Acutis ya, sebentar lagi kanonisasi, cepat ya. Ya, jadi ada satu ungkapan sederhana ya berkaitan dengan Ekaristi. Dia katakan seperti ini, banyak orang ya senang ke pantai, berjemur di pantai supaya kulitnya coklat. Ya, orang-orang Eropa kan ya, supaya kulitnya coklat mereka berjemur di pantai. Tetapi artinya apa? Dia ajak, loh, dengan selalu kita berjemur di hadapan Tuhan, yaitu melalui Ekaristi atau adorasi, ya, ataupun juga dengan hidup di hadirat Tuhan ya, dengan doa Yesus ini. Sebenarnya apa? Kata-kata Beato Carlo Acutis, kita akan menjadi kudus. Ya. Jadi kita akan menjadi kudus. Bukan berjemur di matahari yang panas, tapi berjemur di hadapan sang matahari ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dengan menghayati hidup di hadirat Tuhan, Ekaristi, dan adorasi.
Ya.